bersama saya di Ada Pendidikan. Kali ini saya sedang berada di STBA, Sekolah Tinggi Bahasa Asing Bina Dinamika. Dan kita akan menjumpai Ketua STBA di Bina Dinamika, yaitu Bapak Dr. Edi Supriyadi, SE MSI. Tentunya kita akan ngobrol-ngobrol santai seputar pendidikan ya. Banyak sekali kisah inspiratif dan ini adalah pengalaman dan insight baru untuk sahabat Ada Lovers semuanya. Jadi jangan kemana-kemana, yuk tetap pantengin terus di channelnya Ada Production Official. Assalamualaikum Pak Dokter, apa kabar? Resti, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Dari mana aja Mbak kelihatan? Biasa nih Pak, abis keliling-keliling, ini kayaknya ruangan baru banget ya Pak gedungnya ya? Oh iya, buat perbaikan. Belum lama. Cukup luas Iya, baru diluaskan juga itu. Jadi mau ada penambahan juga program studi gitu kan. Oke. Sekarang udah ada berapa Pak jurusan? Sudah yang sekarang ini ada 3, mau ditambah 2. Gitu, menarik. Kalau mau ya. dalam aja bicara. Oke siap, Ada Lovers, yuk ikutin Ya. terus. Dan sudah bersama saya ada Ketua STBA Bina Dinamika, ada Bapak Dr. Haji Edi Supriyadi, SE MSI. Pak Edi, Pak Dokter ya? Iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Resti. Alhamdulillah. Tadi kita sempat spill sedikit ya Pak tentang pembangunan STBA ini ya. Iya. Kalau boleh tahu sejak kapan Pak STBA ini? STBA ini didirikan sejak tahun 2024. 2024 ya, jadi ikut Iya. Lumayan awalnya berada di Sukabumi. Gitu. Terus sesuai dengan perkembangan manajemen, maka tahun 2010 STBA pindah ke Sukabumi, ke Bekasi. Bekasi gitu. Berarti kalau di Bekasi mah baru ada 2010 iya. gitu ya. Berarti kurang lebih 13 tahun ya Pak Iya. ya? 13 tahun sudah ada di Bekasi. Oh, luar biasa ya. Dan sudah ada berapa jurusan Pak STBA? Saat ini kita STBA hanya 3 jurusan. 3 jurusan. Berarti ini cabang dari Pusat sekarang. Oh, ini pusat? Iya, pusat. Sukabumi berarti? Udah tutup. Oh gitu. Berarti asal muasalnya memang sudah ada dari 2004 ya Pak ya. Kemudian berkembang dan menjadi pusat di Bekasi 2010. Gitu. Oke, sahabat Ada Lovers, ya ini kita akan berbincang santai ya Pak. Temanya menarik, pentingnya kuliah bagi generasi muda dan pendidikan bagi semua orang. Kita akan bertanya mengenai seberapa penting sebenarnya dunia pendidikan. Kita gitu ya Pak. Betul, ya. Apalagi sudah banyak yang bilang bahwa buat apa sekolah tinggi-tinggi gitu, yang penting punya skill. Hari ini bukan zamannya S1, S2, yang penting bakat gitu. Kan ini juga membuat orang jadi takut, bukan takut ya, minder, ngapain gitu kuliah-kuliah, yang penting kita udahlah kursus aja, punya bakat gitu ya kan. Karena goalsnya hari ini lebih mudah untuk diterima di dunia kerja. Tapi apakah benar seperti itu? Nah, nanti kita bakal bahas nih sama Pak Dr. Edi Supriyadi. Ada Lovers, saya sudah berjumpa bersama Ketua STBA Bina Dinamika, Bapak Dr. Haji Edi Supriyadi, SE MSI. Kita akan ngobrol santai ya Pak Dokter ya, mengenai pentingnya kuliah bagi generasi muda dan pendidikan bagi semua orang. Apalagi hari ini sudah tren di kalangan generasi muda, rasa-rasanya kuliah tidak penting, yang penting punya skill, punya bakat gitu. Ini membuat ada
pergeseran perspektif mengenai pentingnya dunia kuliah gitu. Nah, tapi seperti apa sebenarnya pandangan Bapak Dr. Edi Supriyadi SMSI selaku Ketua STBA Bina Dinamika melihat fenomena yang terjadi ini? Nah, kita akan ngobrol santai. Siap. Tentunya hanya ada di Ada Pendidikan. Pak Dr. Edi, Ya. Tadi kan kita sempat sepil-sepil mengenai dunia lingkungan ya di kampus STBA Bina Dinamika ini. Iya. Kemudian ini juga lagi ada tahap pembangunan gitu ya, perluasan. Nah, kemudian apa sih yang menjadi motivasi dari Pak Dr. Edi ini untuk terus menjadikan dunia pendidikan ini menjadi penting gitu ya. Kemudian ada perbaharuan gitu di dunia pendidikan. Itu memang girohnya seperti apa dari Pak Dr. Edi sendiri? Iya. Ya, makasih Teh Rasti. Ya, memang dunia pendidikan ini tidak lepas dari dunia kerja sebenarnya. Nah, salah satunya di kita ini kan pendidikan itu sebenarnya nomor 2, tapi skill ya. Pada hakikatnya yang diutamakan. Tetapi berbeda dengan kita. Kita ini di perusahaan, rupanya pendidikan itu menunjang juga karir seorang. Jadi tidak hanya skill, tapi pendidikan ternyata sebagai sarana untuk menunjang karir. Nah, di kita kalau pendidikan kita minim, tentunya ini menjadi satu pertimbangan juga di satu perusahaan. Padahal skillnya bagus, tapi pendidikannya kurang, maka ini menjadi pertimbangan perusahaan untuk menerima. Nah, salah satunya dengan dunia pendidikan ini, semakin tinggi pendidikan seorang, maka semakin bijak dalam mengambil kebijakan. Keputusan tidak gegabah, sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dia akan menentukan itu, pendidikan itu. Jadi memang di dunia pendidikan bukan hanya untuk mengejar gelar saja, tapi ada pembangunan karakter, emosional, kira-kira seperti itu ya. Iya, betul ya. Jadi di samping menstabilkan skill gitu ya, bakat. Gitu ya, ada pemenuhan kapasitas diri, kira-kira gitu ya Pak ya. Ini luar biasa. Nah, kemudian Pak Dr. Edi kan ini sudah menjabat dari 2010 berarti ya? Saya menjabat 2012-an. 2012. Oke, 2 tahun sejak berdiri di Bekasi gitu ya kira-kira. Kemudian sahabat Ada Lovers, Pak Dr. Edi selain menjadi ketua STBA, juga penulis buku ya, dan juga ketua RW ya Pak ya. Iya, nah, forum. Ini kan padat ya, sebagai dosen, sebagai penulis, sebagai kalau RW tuh namanya ketua pengabdian lah. Iya, pengabdian di masyarakat gitu ya. Nah, dari banyaknya aktivitas Pak Dokter ini membagikan di dunia masyarakat, pendidikan, kemudian di dunia karya tulis, ini seperti apa Pak? Iya, jadi membagi waktu kita itu memang sesuai dengan jam ya. Saya tidak hanya ngajar di STBA, tapi juga ngajar di Universitas Surapati saat itu sebagai dekan Dokter Pasca Sarjana. Nah, sering dan perkembangan peningkatan jabatan di STBA, ada tugas yang harus dikembangkan. Apakah selamanya ini STBA mau seperti STBA tingkatkan, sehingga kita berencana, nah STBA ini akan berubah bentuk. Tadi Teh Risti kan lihat tuh ada perluasan lahan, itu salah satunya syarat untuk peningkatan perguruan tinggi jadi sekolah tinggi jadi institut dinamika. Kali ini masih sekolah tinggi ya Pak? Iya, sekolah tinggi. Kita kemarin sudah asesmen dengan Dikti. Kita gabung nih. Saya tidak menjabat STBA juga, tapi menjabat di Amikwana Mandiri juga sebagai direktur. Nah, 2 perguruan tinggi ini kita gabung, kita merger menjadi satu. Oh gitu. Oke, kalau keunggulan dari sekolah tinggi bahasa asing ya STBA itu ya, Bina Dinamika sendiri itu apa Pak? Ya, keunggulannya pertama, alumni kita ini salah satunya diterima di beberapa perusahaan. Di antaranya di penerbangan, di travel, dan yang paling utama serendah-rendahnya lulusan STBA Pendidikan ini bisa mandiri. Dia bisa kursus bahasa Inggris, bisa kursus bahasa Arab dan Jerman. Itu serendah-rendahnya. Memang ini dayanya
linguistik gitu. Iya, linguistik. Luas jadinya sebenarnya. Jadi orang kalau sudah megang gelar dari kita, alhamdulillah rata-rata mereka diterima di beberapa perusahaan. Nah, luar biasa ya. Setiap tahunnya berapa angkatan Pak kira-kira STBA? Kita setiap tahunnya STBA ini yang dilepas. Ya. Ya 2 angkatan. Ya. Angkatan artinya 2 jurusan. 2 jurusan. Iya. Bahasa Inggris sama bahasa Arab. Berarti 1 jurusan itu tadi baru ya? Nanti pengembangan. Oh gitu. Tadi 2 jurusannya kita akan nambah 2 jurusan. Sering dan berubah nama. Oke. Ada lovers ya. Tadi kan kita sudah sepil-sepil nih kegiatan Bapak di dunia sebagai ketua STBA Bina gitu. Ternyata juga bukan hanya di sini ya, ada 2 ya Pak ya. Menjabat sebagai dosen juga di pasca sarjana gitu. Selain itu beliau juga aktif penulis buku ya kan. Ini ada karya bukunya ya Pak ya. 2 ya, 2 yang sudah. 2, ada 1 lagi belum terbit. Ya, ada apa aja Pak itu Pak? Ini profesi guru. Ini pengantar manajemen pendidikan. Coba saya lihat ya Pak ya. Iya. Oh, ini pengantar manajemen pendidikan ya, sahabat developer. Iya. Ini penting banget buat teman-teman juga nih yang mau jadi referensi ya Pak ya. Kalau boleh tahu ini apa Pak? Tentang apa Pak? Ini tentang pendidikan Pak. Manajemen pendidikan ya. Cara mengelola perguruan tinggi. Oh gitu. Cara mengelola sekolah, madrasah itu. Jadi lebih ke cara manajemen pendidikan, pengelolaannya ya. Iya betul. Oke, luar biasa banget. Kalau itu apa Pak? Ini profesi guru. Jadi orang mau jadi guru, trik-triknya ada di situ. Supaya biasa ya. Betul. Guru adalah sosok arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik. Betul juga betul. Sih ya Pak ya. Rasa-rasanya juga kalau tidak ada dunia pendidikan, bentuk jiwa, karakter itu juga tidak terbentuk gitu kira-kira ya. Betul. Nah, kita balik lagi Pak di tema kali ini, pentingnya kuliah bagi generasi muda dan pendidikan bagi semua orang. Kemudian ini Bapak menulis 2 buku ini yang relevan dengan tema pembahasan kita saat ini gitu betul, ya. Tentang pentingnya kuliah bagi generasi muda. Apalagi Bapak ini udah cukup berpengalaman di dunia pendidikan, kira-kira gitu kan. Ya. Apa sih yang membuat Bapak sangat yakin bahwa dunia pendidikan ini bisa membentuk karakter kepribadian individual gitu. Apa bedanya orang yang tidak kuliah dengan kuliah gitu? Betul ya, baik. Nah, dengan adanya tidak berpendidikan ya, yang kuliah tidak kuliah tadi ya, perbedaannya. Walaupun sama-sama punya skill misalkan gitu. Iya, jadi begini, ketika seorang punya pendidikan, itu salah satunya setiap mengambil satu keputusan kebijakan dia selalu memikirkan ke depannya kebijakan itu. Jadi tidak gegabah, wah ini kebijakan sepertinya harus seperti ini. Dia akan tahu ke depannya ini akan menjadi begini. Jadi itu yang penting ke pendidikan. Jadi ada keberlanjutan. Tapi kalau orang yang tidak mengambil pendidikan, yang tidak sekolah, itu ngambil kebijakannya langsung, pokoknya hari ini yang penting ini, urusan nanti belakangan. Harusan jadi nggak jadi belakang itu. Nah kalau pendidikan, jadi kesinambungan. Wah, ketika kita ngambil kebijakan, pastinya ada berlanjutan. Gitu. Biasanya seperti itu. Jadi analisisnya lebih matang gitu, lebih mantap gitu ya. Maka itu terbangun karena dunia pendidikan. Betul ya. Gitu. Oke. Kemudian kalau STBA sendiri gitu ya, di kampus STBA itu ada apa aja sih Pak? Programnya? Ya programnya bahasa Inggris ya? Bahasa Arab, dan kita tambah komputer. Oh komputer. Iya, keahliannya tambah komputer. Memang ini fokusnya di bahasa ya Pak? Iya, ya? bahasa. Nanti kalau ini kan bener ya mau menuju institut dan sekolah tinggi. Apa perbedaan dan wacana yang akan dibangun di STBA sendiri Pak? Iya, jadi ketika nanti berubah nama jadi institut, berarti ada satu peningkatan penambah prodi. Nah nanti dengan nambah prodi ini mudah-mudahan semakin berkembang lagi ke universitas. Yang kita tambah 2 prodi saat ini, program studi manajemen dan akuntansi. Jadi ada 5 ya? Ada 5, ya? Karena tadi digabung dengan Amik Wahana Mandiri. Ya. Oke. Kemudian Pak, kalau teman-teman ada lovers nih kira-kira gitu ya, mau masuk gitu,
mau belajar di STBA, mau memperdalam bahasa asing gitu ya, bahasa Arab, bahasa Inggris ataupun ilmu komputer gitu. Hari ini kan masih ada 3 gitu ya. Apa sih ada program unggulan gitu yang bisa ditawarkan ke teman-teman Ada Lovers semuanya? Iya. Pertama kita akan berikan yayasan, beasiswa yayasan. Itu biasa yayasan artinya mahasiswa yang di luar KIP umurnya lebih dari lulusan lebih dari 2 tahun itu bisa kita masukkan KIP KIP, kita calonkan sebagai calon KIP. Tapi apabila lebih dari tahun lulusannya, maka kita masukkan ke yayasan. Itu mereka kita berikan kebebasan SPP sampai selesai. Jadi sampai 8 semester kita berikan kebebasan SPP. Cuman mereka harus mengikuti kuliah, tidak boleh putus. Kalau dia putus di tengah jalan, maka dia harus ganti itu biaya itu. Biaya beasiswa itu. Kalau syarat IPK gitu Pak, akan misalkan biasanya kan ya gitu ya, kalau menerima beasiswa dari yayasan itu IPK turun gitu, SPP atau gimana gitu. Apa yang penting daftar hadir rutin? Ya, yang penting itu. Jadi kewajiban mahasiswa IPK tergantung ya. Jadi kita menekankan kerajinan. Oh gitu. Jadi kuncinya kerajinan, dia ikut kuliah dengan sungguh-sungguh, insya Allah IPK-nya akan meningkat. Memang itu targetnya itu aja kita. Ya. Luar biasa banget nih teman-teman Ada Lovers. Jadi ini kesempatan untuk teman-teman yang mau kuliah di STBA ini sangat terbuka dan mudah sekali. Karena tadi STBA menawarkan 2 program beasiswa untuk 1 tahun dan 2 tahun maksimal kelulusan SMA bisa diajukan dari STBA sendiri ya Pak? Iya, sendiri ya. Kemudian yang lebih dari itu akan ditawarkan beasiswa yayasan dengan free SPP setiap bulannya. Tapi UTS UAS bayar. Oh, tapi UTS UAS bayar. Tapi ya tetap aja ya. Belum full beasiswa. Belum full ya. Nah, oke. Tapi untuk SPP-nya udah full sebenarnya. Oh gitu ya. 8 semester teman-teman nggak usah bayar SPP ya. Tapi kalau boleh tahu Pak, belajar di STBA sendiri bisa bayar berapa gitu pendaftaran gitu? Iya. Kalau teman gabung, jadi persyarat pertama dia harus awalnya itu pendaftaran sama beli jasa alma mater saja, sama kartu mahasiswa, sama ospek. Itu kurang lebih totalnya 700.000. Cukup terjangkau lah ya. Terjangkau ya tuh, karena jaketnya juga kan langsung kita kasih gitu. Oh gitu, langsung ya hari itu juga? Kalau main udah bayar kan. Oh gitu. Jadi teman-teman udah nggak ada alasan lagi nih kayaknya ya untuk generasi muda yang tidak mau pendidikan kuliah lagi gitu ya. Karena rasa-rasanya hari ini dunia pendidikan juga aksesnya sudah lebih mudah. Salah satunya adalah STBA Bina Dinamika. Dengan uang 700.000 teman-teman sudah bisa mengupgrade karakter, kemudian pendidikan. Dan juga kalau goalsnya adalah dunia kerja bisa lebih mudah karena lebih punya sertifikat ya Pak ya. Luar biasa sekali. Nah, tadi kita sudah bahas syarat masuk menjadi mahasiswa, kemudian proses menjadi program-program yang ditawarkan ke teman-teman Ada Lovers gitu ya. Tapi saya belum tahu nih Pak, fasilitas apa aja sih yang ada di STBA untuk bisa menampung penambahan skill dan kapasitas teman-teman Ada Lovers yang mau bergabung di STBA Bina Dinamika? Iya, pertama kita ada lab bahasa. Itu salah satu skill buat kemampuan. Kedua ada lab komputer. Nah, itu kan penting. Jadi semua orang mungkin komputer bisa, tapi lab bahasa kan belum tentu orang bisa. Nah, ini di mana-mana kalau ketika ngelamar satu pekerjaan, komputer orang udah biasa. Bahasa apa sih yang dikuasai? Kan begitu. Nah, itu titik poinnya di situ tuh di perusahaan. Kita isi bahasa Inggris, berarti ada poin kita menang. Itu salah satunya kelebihan. Dan kedua, ada juga penambahan karena kita ada manajemen, ada penambahan kompetensi. Dan masa diberikan untuk bagaimana bisa membuat web, membuat online, bagaimana memasarkan barang dengan online. Itu juga kita ajarkan mahasiswa. Luar biasa. Buat aplikasi seperti itu. Apa sih namanya kalau itu ya, hari ini tuh udah zamannya platform digital. Iya, platform digital. Jadi dibantu teman-teman mahasiswa untuk bisa fokus di sana juga gitu ya. Jurusan Nah, saya juga jadi menarik nih Pak. Mungkin buat teman-teman The Lovers yang tidak bisa bahasa, misalkan gitu katakanlah awam di bahasa Inggris, awam di bahasa Arab, tapi pengen
kuliah di STBA di jurusan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Nah, Nah. kan belum punya skill ya Pak ya, Iya, masih pemula lah. Nah, Betul, ya. bisa nggak bergabung di STBA dari yang nggak bisa? Nggak bisa gitu. Iya, jadi kita nanti ketika masuk mengisi pendaftaran itu akan di apa? Adakan tes gitu. Tes ya, tes kemampuan sampai di mana. Pokoknya bisa nggak bisa diisi lah Iya. soal itu. Nah, nanti disitulah di mapping sama dosen. Jadi yang memang punya kelebihan bahasa Inggris sudah ada kemampuan itu akan dipisah. Dan bagi yang belum, nanti akan dipisah juga khusus untuk belum, nanti ada tambahan-tambahan jam untuk supaya mengejar ketinggalan itu. Memang ada mentoringnya ya. Iya, mentornya. Jadi buat teman-teman nggak usah insecure lagi. Iya. Jadi di sini memang fokusnya adalah yang mau belajar. Yang mau ya, belajar. yang mau Tadi belajar. tagline-nya tanpa bolos, dia rajin masuk, otomatis insya Allah bisa. Betul. Berarti ketekunan dan kegigihan memang yang ditekankan iya. ya Pak ya. Jadi nggak ada alasan lagi, duh saya kayaknya pengen Iya. kuliah tapi nggak ada uangnya. Enggak, di sini murah Iya. kok gitu ya Pak ya. Iya, betul, nggak ada. Enggak, saya nggak bisa bahasa Inggris. Enggak, di sini diajarin kok dari Betul, awal gitu dari ya Pak ya. awal, Jadi iya. istimewa luar biasa banget Karena ya. kita pernah ada alumni seperti itu, satu orang nama Wulandari. Iya. Dia bahasanya tidak bisa sama sekali, tapi akhirnya sungguh-sungguh tekun rajin. Alhamdulillah sekarang udah bisa dan sekarang terima kerja di MSc. Oh, luar Jadi biasa. memang ternyata ya tekun kemampuan bisa buat sekarang bikin karang-karang buku dalam bahasa Inggris. Memang kuncinya itu sih Pak ya, dalam dunia kehidupan ya. iya. Ketekunan, kegigihan. Kegigihan, kerajinan. Itu aja sebenarnya. Kalau tadi kita nggak ngerti karena sering masuk, sering rajin, otomatis kan. Benar-benar. Layaknya batu ya Pak, katanya kalau sering-sering ditetes, Iya. ya kan? Apa namanya, kopong juga gitu ya. Akhirnya hancur juga kan. Benar-benar. Jadi juga menjadi apa ya, pengalaman yang inspiratif banget buat teman-teman Ada Lovers ya. Iya. Karena biasanya kalau di generasi muda itu ketakutan ya Pak ya, karena iya. ketidakbisaan, kegagalan, kerapuhan dalam diri. Itu yang membuat kadang generasi muda juga takut untuk melangkah kalau itu terjebak dunia zaman kata gitu ya Pak ya. Mungkin apa nih pertegas dari Bapak bahwa dunia pendidikan itu sangat penting sekali untuk teman-teman Ada Lovers? Iya. Pertama ya dunia pendidikan itu dunia yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Ya. Jadi majunya seorang, mulianya seorang pasti dari pendidikan, dari statusnya itulah. Nah, semakin tinggi pendidikan, semakin orang menghargai kita. Orang semakin percaya dengan kita, gitu. Bagaimana kita mau buat suatu produk, tapi kita tidak punya pendidikan. Sekarang ini kan orang rata-rata juga ya, gelar itu penting juga sebenarnya. Gelar itu penting untuk menambah kepercayaan orang sebenarnya. Makanya ketika seorang sudah menjalani satu gelar, otomatis orang itu akan dinilai orang lain, pasti orang ini orang yang punya kemampuan. Dan tidak sembarangan orang itu memerintahkan kita kan gitu. Ya. Itu yang penting. Jadi memang membangun wibawa dan karakter juga ya Pak ya. Bangun karakter juga. Nah, Ada Lovers, sebelum kita lanjut, teman-teman juga jangan lupa nih untuk like, komen, subscribe, dan juga terus pantengin segmennya Ada Pendidikan. Karena kita akan ngobrol-ngobrol di dunia pendidikan, seberapa penting dunia pendidikan, ya kan? Jadi salah satunya STBA juga. Jangan lupa kunjungin di semua sosial medianya di STBA Bina Dinamika. Sahabat Ada Lovers, selain pentingnya pendidikan dan tadi kita sudah sepil bahwa caranya juga mudah banget untuk teman-teman bergabung di dunia pendidikan. Betul kata Pak Dokter tadi, ternyata dunia pendidikan itu juga selain menambah karisma, wibawa, karakter, dan cara berpikir juga penting banget untuk kita gitu ya. Karena saking pentingnya itu pemerintah sudah sangat mempermudah akses ya di berbagai sektor, di berbagai lini, di perguruan manapun gitu, itu sudah dipermudah karena ada kerjasama dan kepentingan yang terpusat, yaitu mencerdaskan anak bangsa gitu kira-kira. Nah teman-teman gitu ya, ternyata di sini juga kita bakalan tanya-tanya
kita bakal tanya-tanya mengenai dunia yang ada di STBA. Nah, karena kalau bahas dunia di STBA itu tidak lepas dari lingkungan mahasiswa, ya Pak ya, kemudian lingkungan dosen. Seperti apa sih Pak dinamika yang terjadi antara mahasiswa di sini, kemudian dosen gitu, yang bisa disampaikan ke teman-teman ada loper semuanya? Iya, jadi di sini dosen dengan mahasiswa adalah salah satu yang tidak bisa dipisahkan, sehingga antara dosen ini tidak ada pembatas. Dimanapun mahasiswa butuh, tinggal WA ke dosen atau telepon ke dosen, karena dunia digital kan sudah ada. Termasuk juga misalkan ada tugas-tugas yang tidak bisa dikerjakan, mereka udah bisa, ya itu tadi dunia digital, sehingga tidak ada yang sulit untuk mahasiswa dan dosen untuk saling berinteraksi. Berarti memang sistemnya mentoring ya Pak ya, antara dosen dan mahasiswa. Iya. Kemudian kolaborasi apa Pak yang dibangun mahasiswa di STBA sendiri? Jadi dibangun mahasiswa itu dosen memberikan satu tugas, termasuk pelatihan-pelatihan bahasa dengan satu tempat dan anak-anak lingkungan, itu dosen mengarahkan ke mahasiswa. Jadi kenapa? Salah satunya itu dosen memerintahkan mahasiswa agar berkolaborasi dengan masyarakat. Salah satunya lingkungan inilah sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, keahlian, kemampuan ke lingkungan masyarakat. Juga pengalaman ya Pak ya? Iya. Apa memang sebenarnya misi dari STBA Bina Dinamika sendiri Pak untuk teman-teman? Iya, pertama yang misi mahasiswa kita ini, pertama misinya adalah untuk mengeluarkan kelulusan yang berkualitas dan bisa bermanfaat untuk masyarakat, itu sebenarnya misinya. Terus kedua, membantu juga masyarakat dalam kemampuan berbahasa. Karena kan anak-anak kecil ini kan untuk ada yang mau belajar bahasa itu susah. Anak-anak agak sulit lah, maunya main terus. Nah, salah satunya misi kita mencerdaskan lingkungan itu tadi, biar anak-anak suka dengan bahasa. Kan dengan bahasa inilah dia bisa menguasai dunia. Saya baru dengar nih, dengan bahasa kita bisa menguasai dunia. Apa filosofisnya daripada di situ? Ya, filosofinya itu tadi, dengan bahasa dia menguasai dunia, dimanapun dia berada pasti terkait dengan bahasa. Karena bisa mengerti ya Pak ya, setiap lingkungannya tahu caranya untuk komunikasi, untuk luar biasa sekali. Nah, terus untuk menambah wawasan, pengetahuan, pembentukan karakter, pengembangan diri gitu, apa yang dilakukan mahasiswa sendiri gitu? Apa yang dilakukan STBA sendiri pada mahasiswa gitu Pak? Iya, pertama yang menekankan tadi, menekankan satu kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Itu yang kita tekankan ke mahasiswa. Pokoknya apapun saudara mengabdi, dimanapun tempat, kalau tempat, pokoknya jangan melihat siapapun, jangan memandang orang menengah maupun ke bawah, tapi yang penting salurkanlah ilmu saudara. Luar biasa ya. Iya. Memang teman-teman di STBA ini ya, untuk bisa berdiri hari ini bukan hanya kepentingan apa ya namanya ya, formalitas. Iya. Tapi ini untuk bisa membangun teman-teman bisa beradaptasi di lingkungannya. Makanya sekolah tinggi bahasa asing. Karena di STBA ini meyakini bahwa dengan bahasa ini adalah salah satu fondasi awal teman-teman bisa menguasai lingkungan teman-teman semuanya. Jadi penting banget buat sahabat-sahabat ada lovers semuanya. Tadi teman-teman sekarang sahabat ada lovers ya. Saya ngikutin bahasa Pak Dokter nih jadinya. Karena di STBA ini sangat mementingkan sekali komunikasi dengan bahasa itu. Dengan bahasa kita bisa meraih kemenangan, ya, kemenangan yang ada di diri sendiri, kemenangan yang ada di masyarakat, kemudian kemenangan yang ada sesuai dengan visi misi Indonesia hari ini dan sebagainya gitu ya. Apalagi di sini teman-teman tadi sudah dibahas banyak sekali program beasiswa, kemudahan-kemudahan untuk sahabat-sahabat ada lover semuanya yang mau bergabung di STBA gitu ya. Jadi tunggu apa lagi buat kalian semua generasi muda gitu kan, yang mau menambahkan wawasan, karakter, juga pengalaman, mari bergabung di STBA Bina Dinamika gitu kira-kira ya Pak ya. Nah kemudian Pak, ada nggak sih
peluang buat sahabat-sahabat Ada Lovers nih yang sudah menjadi mahasiswa di STB Bina Dinamika gitu kan, setelah lulus gitu kan, peluang profesi yang diarahkan oleh STB Bina Dinamika sendiri? Iya, di antaranya kita bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja. Itu sudah berjalan berapa tahun ini ya. Jadi ketika mahasiswa lulus ini, mereka kita coba salurkan di perusahaan-perusahaan. Dan kedua, juga kita punya binaan SMK Mitra Utama dan SMK sekitarnya. Jadi apabila nanti butuh guru bahasa Inggris maupun guru bahasa Arab, kita sudah infokan ke sekolah-sekolah bahwa alumni kita bisa digunakan. Sudah berkolaborasi ya Pak ya? Betul. Memang sudah ada tempat untuk teman-teman terbaik dari STBA itu untuk bisa di sana. Oke. Selain itu Pak, kan ini kan biara teknologi ya, tadi juga Bapak menekankan bahwa STBA ini juga fokus gitu ya untuk membuat talenta mahasiswa di era digital gitu kan. Nah, apa relasi yang ditawarkan gitu oleh teman-teman? Iya, kita mengajak teman-teman untuk bergabung dengan kita, untuk sukses bersama dan STBA. Salah satunya dengan kemampuan bahasa, insya Allah kesuksesan akan segera diraih. Luar biasa banget ya teman-teman ya. Tadi bukan menjadi apa ya namanya, apa sih namanya? Saya lupa. Sebut. Jadi teman-teman gitu ya. Karena tadi betul kata Pak Dokter, menempuh kuliah itu bukan hanya untuk kebutuhan diri sendiri, tapi kamu bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemudian tadi karena ada relasi dan ini juga bisa menjadi memberi manfaat lagi gitu ya Pak ya, pengalaman ilmunya yang sudah ada kemudian di-share lagi gitu ya. Makanya kita ada tadi penempatan di guru pendidikan, guru bahasa Inggris, guru bahasa Arab gitu kan, luar biasa sekali. Nah kemudian Pak, terakhir pesan dan harapan dari Pak Dr. Edi sendiri untuk teman-teman Ada Lovers yang mau bergabung atau yang sudah bergabung, teman-teman mahasiswa yang nonton gitu ya, seperti apa ke depannya? Iya, jadi baik, jadi teman-teman yang ingin bergabung, ya segera menggabung karena kesempatan ini kan tidak hanya tahun-tahun ke depannya. Beasiswa itu tidak hanya selamanya beasiswa. Mumpung ada kesempatan beasiswa, kuliah lah. Mumpung ada biaya murah, kapan lagi gitu kan. Dulu kita kuliah sulit banget dapat beasiswa. Dan insya Allah dengan bergabung dengan kita nanti informasi apa termasuk pekerjaan dan sebagainya itu dengan sendirinya akan datang biasanya. Jadi dengan menyandang satu gelar dari STBA ini rata-rata alhamdulillah mereka sudah dapat bekerja dimanapun. Oke. Nanti kalau mau join gitu Pak, kalau mau join itu kemana Pak? Oh, nanti di rumah ada nomor di brosur juga udah ada. Kita ada di web, ada di brosur, atau datang langsung ke kampus. Oke. Ini kan STBA komitmen ya Pak akan berubah menuju gitu ya menjadi institut. Kalau nggak tahu sekarang STBA sendiri akreditasinya sudah sejauh mana Pak? Akreditasi kita masih baik nilainya. Masih baik ya. Nah sekarang lagi program peningkatan ke baik sekali. Tapi sekarang pemerintah udah buat aturan. Apa? Aturan terbaru sekarang akreditasi hanya 2, terakreditasi dan unggul. Gitu. Jadi status sekarang jadi sejak berlaku undang-undang yang baru ini nomor 253 itu pemerintah menetapkan bahwa akreditasi tidak lagi ada baik sekali atau B ya istilahnya sekarang jadi terakreditasi dan unggul dan tidak terakreditasi 3 sekarang unggul, terakreditasi dan tidak terakreditasi. Nah ini dilema juga untuk perguruan tinggi yang tidak update data terbaru. Apa dilemanya Pak? Kenapa tuh? Ya dilemanya kenapa? Dilemanya kalau kalau jumlah mahasiswa semakin tahun menurun, dosen semakin berkurang, nah itu tidak bisa terakreditasi nantinya. Jadi penilaiannya dari situ. Nah, sekarang pemerintah merubah akreditasi itu semakin nambah mahasiswa banyak, semakin menambah dosen, dan pelaporan perkuliahannya bagus, itu akan terakreditasi. Tanpa asesmen lapangan lagi sekarang. Itu luar biasa sekarang. Makanya
nanti kedepannya banyak juga perguruan tinggi yang tidak terakreditasi. Karena apa? Tadi itu persaingan mahasiswa itu harus stabil. Ya. Kalau menurun ketika waktunya habis, Jadi secara kuantitasnya otomatis, ya, Pak, ya? secara otomatis tidak terakreditasi. Ini yang kita repot. Ya, semoga menuju akreditasi, menuju Iya. sangat baiknya ini juga Betul. dipermudah ya Pak ya. Insya Allah, iya. Kalau kita bahas dunia pendidikan, dunia kampus, pasti kita juga akan mengenal dunia karya ya Pak ya. Dunia apa namanya nih, akademisi itu nggak lepas dari karya ilmiah. Betul. Nah teman-teman, ini adalah 2 hasil karya bukunya Pak Dr. Edi Supriyadi, SEMSI. Ada buku Profesi Keguruan, Berkompetensi dan Bersertifikat. Ini fungsinya untuk teman-teman yang mau jadi guru ya, gitu kira-kira ya Pak ya. Iya. Ini juga bisa teman-teman beli di berbagai platform. Di ya. toko buku ada. Toko buku juga ada gitu ya. Ini juga ada tentang pengantar manajemen pendidikan. Kalau ini lebih terhadap pengelolaan ya. Betul. Pengelolaan sekolah, yayasan, seperti itu ya Pak ya. Dan ada satu lagi bukunya ya Pak yang belum launching. Iya, launching ya. Tentang apa Pak itu Pak? Pendidikan Islam. Oh, pendidikan Islam. Luar biasa banget. Nah, selain itu juga Bapak ini sebagai apa ini Pak? Ini ada foto apa Pak? Itu pemberian Cendramata Educator Award. Oh gitu. Dari Kemenak ya Pak ya? Iya. Dari ADI, Asosiasi Dosen dan Asosiasi Dosen Guru Indonesia. Oh gitu. Jadi Bapak masuk di ADG juga? Masuk di ADI. Luar biasa. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini juga ada foto nih teman-teman. Ini menarik banget fotonya, gitu kan? Karena Pak Edi sendirian gitu ya. Ya, ini Pak Edi sendirian. Mbak, saya boleh angkat nggak Pak? Boleh, oh, boleh. Boleh ya Pak. Iya. Nah, ini sendirian teman-teman. Kalau bisa dilihat, dan ini tuh samping-sampingnya perempuan semua. Nah, saya tertarik banget nih Pak tadi itu. Ini tuh foto apa ya? Pas apa? Ini foto wisuda saya di Malaysia. Oh, Doktor gitu. S3-nya di Malaysia. S3-nya di Iya, Malaysia. PhD ya gelarnya. Jurusan apa Pak S3? Di SDM pendidikan. Pendidikan SDM. Kalau SE kan sejarah ekonomi Iya. ya. Kalau MSc Pak? Kenapa? Kalau MSc? MSc Administrasi. Oh, administrasi. Administrasi Niaga. Oh, jadi Bapak tinggal ini berarti ya Pak? Iya, linear. Karena itu saya berpendidikan itu tidak ngikutin linear. Yang penting ilmu apapun saya ikut gitu. Oh gitu, luar biasa. Dan ini di Malaysia termasuk lama kuliahnya nih. Oh, berapa tahun Pak? 5 tahun lebih. Oh gitu. Iya. Jurusan apa tadi Pak? Lupa? Apa tadi? SDM ya? SDM. Luar biasa ya teman-teman ya. Sangat inspiratif sekali nih. Ya. Jauh banget. Berarti benar nih, ada makalah gitu ya. Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina, gitu ya. ya. Cina Ini sudah sampai hampir negeri Cina ini, karena sudah di Malaysia 5 tahun ya. Nah, apa yang memang yang menjadi semangat Bapak untuk bisa belajar di Malaysia sejauh itu Pak? Ya, pertama saya ingin tahu perbedaan pendidikan di negara kita dan negara luar, kan salah satu itu. Apa? Ternyata yang mereka sangat luar biasa tadi. Di Malaysia itu terutama ternyata memang kerajinan lah yang utama. Jadi sama sebenarnya. Kalau kita ingin maju, masuk rajin kuliah. Oh gitu. Nah, kalau dia rajin kuliah, otomatis ilmunya akan masuk. Itu di Malaysia. Jadi benar-benar disiplin. Kedua, disiplin waktu Malaysia. Tidak ada boleh telat, tidak boleh ada terlambat. Dan kita tidak termasuk, tidak hanya mahasiswanya, bayaran juga harus pas itu. Kalau di kita kan enggak. Di Indonesia ini semua serba praktis. Iya, praktis ya. Saking praktisnya mudahnya dimudah-mudahin Pak. Iya, mudah. Tapi di sana tidak bisa kita main-main. Kita telat ngisi daftar ulang aja udah DO statusnya. Oh gitu? Itu di Malaysia. Harus diperbarui lagi, harus daftar lagi. Jadi sangat itu ya. Kalau boleh tahu Pak, ini teman-teman perempuan ini juga bukan asli Malaysia atau orang Indonesia juga? Orang Indonesia. Orang Indonesia juga? Yaitu dari Papua. Oh gitu? Dari Sriwijaya, Universitas Sriwijaya Negeri, Unsri. Ya. Jadi luar biasa sekali dari ya? Win, ya. Dari Win, Banten. Oh iya. Oh, Ciputat ini? Yang di Banten. Win, Banten, Sultan Maulana. Ya. Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Iya. Ini menjadi salah satu momen ya, salah satu momen ya kan, di mana Pak Dokter ini tetap gigih mencari wawasan baru, pengalaman baru gitu kan, walaupun harus pergi gitu ya selama 5 tahun dari negara sendiri. Iya. Tentu ini bisa menjadi riset dia.
pergi pulang. Oh, pulang pergi? Iya. Wah, luar biasa sekali ya. Malaysia, orang Indonesia. Jadi Gimana tuh ya? Sebulan 2 kali sana. Oh, gitu. Karena kita bayar riset penelitian. Oh. Nah, jadi ya itulah. Saya pikir tuh Bapak ngekos gitu ya. Jadi kita nggak jabat di sini sambil kuliah lagi, terus di UNES kuliah juga, di masih nggak kuliah. Jadi Waduh. barengan. Itu nggak pusing gitu Pak? Hah? Nggak pusing? Sebenarnya pusing nggak pusing sih, diikutannya enakin aja gitu. Karena emang enjoy ya? Iya, kita nggak bawa pikiran, wah kapan ikut pendidikan aja. Wah ini masuk lah aja. Apa sih yang membuat Bapak sesenang itu di dunia pendidikan? Ya, suka tantangan aja kalau kan dapat tugas-tugas gitu kan. Ini luar biasa ya teman-teman ya. Ini beda Jadi daripada memang saya orang Betawi juga orang bingung, Pak Edi kok ngambil dokter di sana di Uninus Universitas Islam Nusantara, kok juga ngambil di Malaysia gitu kan. Saya pikir tadinya orang kan berinformasi, kalau di Malaysia lebih mudah katanya dapat gelar kan. Ternyata lebih susah di Malaysia gitu. Lebih berat di Malaysia. Jadi Bapak keprank gitu atau gimana? Iya, keprank juga, tapi keprank nikmat gitu kan. Oh, gitu. Kepranknya nikmat ya, Lovers ya. Iya. Kalau di skala logika nggak mampu kayaknya. Apa mungkin kan orang gitu. Iya. Jadi memang selalu ada cerita di setiap pengalaman ya Pak ya. Ini menarik sekali. Iya. Jadi memang Pak Dokter ini ternyata ya teman-teman rasa-rasanya passion juga di dunia pendidikan. Kalau kita tuh Pak mungkin saya kali bukan kita ya. Agak jenuh ya kalau dapat tugas banyak. Iya, tapi Bapak seneng loh. Jadi ini merasa tantangan dan pengalaman luar biasa sekali ya teman-teman Ada Lovers ya. Jadi buat teman-teman Ada Lovers tetap kunjungi selalu di podcastnya Ada Lovers di segmennya Ada Pendidikan. Karena banyak banget nih kisah-kisah inspiratif seperti sosoknya Pak Dr. Edi Supriyadi MSI yang katanya di prank ya di dunia pendidikan tapi menikmati. Jadi buat teman-teman yang merasa salah-salah jurusan bisa jadi itu adalah prank-prank kebaikan teman-teman Ada Lovers gitu kira-kira ya Pak ya. Iya. Oke. Lanjut ke harapan aja tadi ya. Bapak terima kasih banyak sudah menerima teman-teman Ada Lovers hari ini ya kan. Sama-sama. Semoga ini juga bisa menjadi kabar baik untuk teman-teman Ada Lovers yang mau menambah wawasan, pengetahuan gitu ya, menambah memperluas pengalaman gitu kan. Terus juga mengupgrade karakter teman-teman Ada Lovers di STBA Bina Dinamika gitu ya Pak ya. Karena di sini juga aksesnya mudah, sangat terjangkau, bangunannya juga sangat luas, bersih, nyaman, dan fasilitasnya juga sangat bagus ya Kak ya. Kemudian buat teman-teman juga di sini ada program beasiswa. 2 tahun lulusan maksimal dari SMA bisa dibimbing untuk mendapatkan program beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar. Lebih dari itu juga tenang, ada beasiswa yayasan free SPP setiap bulannya tapi bayar UAS. Jadi buat teman-teman kapan lagi kuliah di STBA Bina Dinamika karena ini adalah kesempatan yang sangat mahal dan langka sekali untuk teman-teman Ada Lovers. Gabung bersama kami di STBA Bina Dinamika dan tentunya saya Resi Maulida, host Ada Pendidikan di Ada Podcast. Pamit undur diri dan juga kru yang bertugas. Bapak terima kasih banyak sekali lagi. Semoga sukses. Sama-sama sukses juga. Sampai bertemu lagi di Ada Pendidikan. Dah. Ya, alhamdulillah saya Dr. Edi Supriyadi, Ketua STBA Medika. Alhamdulillah kita sudah berwawancara dengan tamu kita, Teh Resti, tentang pendidikan. Nah, harapan saya dengan wawancara ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan masyarakat yang mendengar, yang melihat, dan menjadi daya tarik untuk terus jangan berhenti dalam satu belajar. Maka tingkatkan pendidikan, semakin tinggi pendidikan orang, semakin luas wawasan dan semakin bermanfaat untuk masyarakat. Harapan saya, bila teman-teman ingin berkuliah, kita welcome menerima ada program beasiswa yang diberikan oleh pemerintah maupun yayasan, sehingga tidak ada alasan untuk tidak meningkatkan pendidikan.